Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Suci Lestari dari kelas AK 4805 dengan NIM 1040224300022. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, kita harus tahu nih definisi dan pengertian dari toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai dengan tujuan menjaga perdamaian. Sebuah perdamaian itu terbentuk karena sikap toleransi sendiri. Lalu, sikap toleransi dalam konteks kehidupan adalah sebuah sikap yang melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap sebuah perbedaan di antara golongan. Dalil terhadap toleransi beragama terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah adalah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Lalu dalil kedua terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari kedua firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga para manusia harus bisa saling menghargai di antara perbedaan tersebut. Karena pada dasarnya, setiap manusia itu berada pada satu derajat yang sama. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih tujuan dan manfaat dari adanya toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, tentunya untuk bisa menciptakan sebuah perdamaian dan keharmonisan sosial di sebuah lingkungan. Yang kedua, itu untuk mencegah terjadinya konflik di antar umat beragama. Yang ketiga, itu untuk mendorong manusia agar bisa saling mengerti dan menghormati di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, dari tujuan dan manfaat yang udah aku sebutin tadi bisa disimpulkan bahwa toleransi dalam kehidupan beragama itu sangat amat dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama yaitu menghormati perbedaan keyakinan dan praktik ibadah agama lain. Yang artinya setiap agama memiliki praktik ibadahnya masing-masing dan tidak dapat diganggu oleh umat agama lain. Yang kedua, menghormati bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama, yang artinya setiap individu memiliki kebebasan dalam meyakini dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, ada kerjasama dan gotong royong tanpa melihat perbedaan agama. Contohnya seperti kegiatan bakti sosial ataupun kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung umat agama lain. Lalu yang kedua, ada bersikap terbuka terhadap suatu diskusi antar agama agar kita bisa lebih memahami dan menghormati agama lain tanpa menghakimi ataupun memaksa. Selanjutnya ada peran keluarga, sekolah, dan lingkungan terhadap sikap toleransi beragama. Yang pertama ada peran keluarga dengan mengajarkan anak mereka sedari kecil tentang perbedaan. Lalu yang kedua ada peran sekolah dengan mengajarkan sikap toleransi melalui pendidikan formal. Yang ketiga ada peran lingkungan dengan berteman ataupun bergaul dengan siapa saja tanpa melihat adanya perbedaan. Lalu ada tantangan dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Yang pertama, terkadang agama dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh oknum tertentu untuk membenci umat agama lain. Yang kedua, terjadinya konflik sosial dengan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.
Yang ketujuh, ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sikap toleransi dalam beragama. Yang pertama, dengan mempromosikan sikap toleransi melalui media-media sosial. Lalu selanjutnya ada pemerintah yang dapat mengeluarkan kebijakan agar masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui mengenai toleransi beragama. Lalu selanjutnya ada dampak positif yang dapat terjadi jika masyarakat menerapkan sikap toleransi dalam beragama. Yang pertama, terciptanya lingkungan yang damai dan harmonis. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga atau yang terakhir, menjaga stabilitas nasional dan juga keamanan sosial. Fitri menjadi momen silaturahmi antar umat beragama. Di Bali, Pecalang menjaga keamanan warga melaksanakan sholat Idul Fitri. Warga juga melakukan tradisi saling berkunjung ke rumah-rumah. Toleransi menjadi nilai yang harus terus dipelihara, seperti terlihat di Kabupaten Karangasem, Bali. Toleransi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama inilah yang sedang ditunjukkan oleh Bankomsos atau Bantuan Komunikasi Sosial yang ada di Kota Bandar Lampung. Pasalnya, warga yang tergabung dalam Bankomsos ini setiap tahunnya saling menunjukkan rasa toleransinya antar umat beragama. In 3, 2, 1. Thank you. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.